Pagi-pagi ambiar geger. Mama Ina boleh Mangga silakan duduk karena kita akan ketemu dengan bintang tamu kita berikutnya. Nah, buat sobat ambiar, bintang tamu kita yang satu ini dia juga adalah seorang artis yang sangat cantik dan kembali ke layar lebar untuk bertemu dengan sobat ambiar. Ini dia Vicky Show. Mengucapkan Terima kasih saya. Vicky Show dengan penampilan barunya ya. Kita mau kasih lihat dulu sama-sama ambil penampilan baru dari seorang Vicky Show dalam alasan kamu untuk menurunkan berat badan. Ya lebih ngerasa lebih fit aja, terus juga Untuk kesehatan lah ya, untuk sayang. kesehatan, terus sudah mulai kangen kerja juga. Kangen kerja. Emang turun berat badannya berapa kilo? Sejauh ini 28 kilo sih. Jaga makan, olahraga atau gimana tuh caranya kamu? Konsultasi ke dokter gizi, karena aku masih nyusuin, jadi mau nggak mau ke dokter gizi. Ini kalau kita ngelihat ya di media sosial agak sedikit sedih sih, bukan sedikit, bahkan sedih sekali kalau misalnya orang ngebully berdasarkan penampilan atau secara body fisik, shaming ya. body shaming gitu. Ini kamu pernah alami juga nggak sih seperti itu? Pernah banget sebetulnya, dari zaman dulu masih bisa dibilang kurus banget aja udah sering dibully karena pipiku cabi kan. Jadi selalu ada aja yang ngatain cabi lah apalah gitu. Mereka tuh nggak tahu kalau cabai itu hoki loh. Betul, betul. Iya kan? Hoki banget. Kita budaya cabai. Kalau ada ini ngadayot tuh bukan berarti dia nggak bisa diteruskan ya. Iya, betul. Mungkin ada yang bukan apa ya, bukan kepercayaan atau apa maksudnya. Ya memang kalau itu Ngerejekeni. rezekinya ngerejekeni. Iya kayak Mas Imam. Iya, ngono. Apa sih komentar netizen yang benar-benar nempel banget sama kamu sampai sekarang kayaknya mungkin bisa dimaafin tapi tidak bisa kamu lupakan? Sebetulnya ya dari dulu emang selalu gitu, pipi cabi lah apalah segala macam, karena postur aku kan besar di atas ya badannya. Terus yang bikin sakit hati tuh dulu aku pernah lagi jalan di kampung halamanku waktu itu di Cilacap, ada yang bapak-bapak gitu ya menyapa gitu kayak hai Mbak Vicky gitu ya, aku sapa balik Iya. ya Pak gitu kan, tapi komentar selanjutnya tuh bikin aku di mobil nangis-nangis gitu loh. Karena dia bilang gini, Mbak sekarang kok gendut banget, ngomongnya tuh yang mantep banget gitu loh. Aku nyampe mobil tuh kayak nelongso banget, oh emang kenapa sih, apa yang salah gitu loh, yang Iya. sampai aku nangis-nangis ke suamiku, emang kenapa, emang kalaupun kita bobotnya lagi besar itu suatu kesalahan kan bukan Betul, juga betul. gitu. Terkadang Yang kita penting nggak sehat. makan pun, Iya. pikiran tenang juga bisa bikin berat badan naik kan. Iya. Mungkin Bukan mungkin Mama ya? maksud Iya, dari bapak tersebut tidak ada maksud untuk menyakiti Betul, barangkali ya, tapi sebenarnya. mungkin di Indonesia ini sudah menjadi kebiasaan juga kalau gendut, ih gendutan, ih kurusan gitu ya. Betul ya, Menurut kayak aku punten ya, kayaknya kita nih yang muda-muda kalian ya harus mulai mengajarkan anak-anak Iya. dari kecil belajar menghargai orang lain, menghargai orang lain, dan kayak body shaming itu harus dihapus banget ya, Iya. menghargai orang lain tuh belum segala macam. Dan itu mohon maaf ya, itu mungkin dulu kita kurang banyak. Bener, yang nggak kurang- begitu aware sama Iya. hal-hal seperti itu. betul. Ya. Kayak waktu itu ya aku pernah jalan ke undangan, aku kan datang ke undangan terus pakai kemeja itu batik gitu ya. Ada ibu-ibu ya gitu, gini ya, aku tuh bingung ya. Pentingnya apa gitu ya. Dia sampai narik banget dari jauh begini narik-narik. Ya ibu kan mau marah nggak mungkin ya. Ya ibu jangan pakai bahan yang gini. Sambil noyor begitu. Jangan pakai bahan baju gini panas.
Kan kita yang pakai ya Mama. Kenapa jadi ibu yang ngomel? Katanya baju bahan panas. Benar. Tapi gini, saya mau jawabnya menurut Nana. Iya, si ibu meni kesel udah ditarik-tarik. Tapi kita berharap semoga Sobat Ambiar juga ya kalau mau komentar, kalaupun kita tahu bahwa itu bukan maksudnya untuk menyakiti, tapi barangkali lebih memilih komentar ketika bertemu dengan orang itu kali ya. Betul, karena ketika kita menyakiti hati orang lain, kalau misalkan dia tidak tahu arti bahasa tersebut, terkadang menurut dia nggak masalah, menurut orang lain, lu Masalah. nyakitin gue, Iya, gitu. benar. Nanti disakitin balik, kok lu nyakitin gue gitu, dia nggak sadar gitu Iya. atas apa yang dia Tapi itu katain. juga makanya basic pendidikan kalau Iya. kita harus mulai betul, ngajarin betul. dari Tapi kita seneng loh Vicky Shu udah bisa balik lagi ke layar kaca menjadi Sobat Ambiar. Kemarin sempat vakum ya. Lama mungkin. Lama banget. Ini alasan kenapa Vicky Shu sempat vakum begitu lama di layar. Tapi apa sih yang bikin kamu benar-benar mau terjun lagi di dunia hiburan? Jadi gini, ketika aku 2 kali hamil dan melahirkan, mungkin waktu hamil semangat kerja masih tinggi lah ya. Tapi ketika melahirkan tuh bener-bener drop banget. Nggak tahu, entah karena hormon, entah karena si baby, aku bener-bener males ngapa-ngapain di luar ngurus anak gitu. Terus nggak tahu kenapa di pertengahan tahun ini tuh kayak dapet wangsit lagi gitu loh. Semangat kerjanya balik lagi. Itu kayak aduh aku udah kangen banget ya pengen kerja, pengen ngurusin ini itu lagi di luar urusan anak juga gitu. Mungkin karena dulu kebiasa ya pengamen keliling Bang Toib nggak pulang-pulang udah biasa gitu. Jadi terus aku ngeliat juga anakku udah mulai besar kan, dua-duanya, yang satu udah 3 tahun, yang satu udah mau 2 tahun. Jadi aku pikir kayaknya udah mulai kangen dengan rutinitasku yang dulu. Aku bilang ke suami, kata suami boleh, malah dia support full gitu, karena dia tahu aku bisa baginya. Semangatnya muncul lagi gitu ya, Semangatnya semangat untuk berkarya. Tapi anak-anak kan umur 3 sama 2 tahun ya, mereka udah mulai bisa komentar nggak sih, aduh mama kok jarang di rumah atau sibuk banget, gimana sih? Jarang di rumahnya sih enggak ya, belum maksudnya, tapi lebih ke udah mulai protes sih. Jadi kayak yang pertama kan karena udah 3 tahun, dia udah bisa bilang gini, kok Bubu, misalnya Bubu mau kerja, manggilnya Bubu kan, Bubu mau kerja, kok Bubu mau kerja, Bim kan sayang banget sama Bubu gitu, langsung aduh galau gitu. Enggak kok, cuman bentar, cuma syuting, atau kadang misalnya ada off air keluar kota semalam, aku suruh bapaknya kasih tunjuk foto nyanyi, video nyanyi, ini biar tahu kerjanya ibunya tuh nyanyi gitu, biar dia seneng juga gitu. Oh jadi cara jelasinnya dengan nunjukin foto, video gitu mamanya lagi kerja. Soalnya suka bilang gini, nanti kalau Bubu pergi sendiri nggak ada yang jaga. Yang pertama namanya Bimanyu kan, Bim mau ikut jagain, dia bilang kayak gitu. Oh manis banget. Iya. Pasti suami kamu juga manis, sweet banget sama kamu. Ini kita punya foto-foto keharmonisan Vicky Shu dengan suami. Semanis apa sih emang bisa dibuktikan dari foto. Oh. Dalam rangka apa sih ini foto begini? Pre-wedding. Oh ini waktu pre-wed. Lucu banget konsep riwayatnya ya. Iya, di sawah. Bagus banget. Kalau Ini suami tuh kondangan. tipikal yang gimana? Santai sih, bener-bener ngebebasin dari awal pacaran. Mungkin akhirnya aku memutuskan menikah juga karena mengerti pekerjaanku. Justru kadang akunya suka cari-cari drama ya. Kalau misalnya kayak kemarin keluar kota nggak dicari, kenapa nggak dicari gitu misalnya. Perempuan banget. Perempuan banget, karena sakingan kayaknya, loh kan lagi kerja, takutnya lagi sibuk atau apa, lagian juga jelas perginya sama siapa gitu. Vicky Shu, suami kamu tuh ada keturunan darah birunya ya? Enggak juga, biasa aja. Ada keturunan dari keraton atau? Enggak, kebetulan orang Solo aja sih. Oh orang Solo, bukan tidak ada hubungannya dengan? Ya udah ada jauh lah. Oh sudah jauh ya, tapi nggak ada yang melarang-larang istrinya. Aku nih ada keturunan misalnya ada darah keraton gitu enggak ya? Sama Istri sekali. boleh berkarya apapun Boleh. juga ya. Ini kita punya satu artikel buat Vicky Shu, tolong ditanggapi artikel yang satu ini. Sadap isi HP Pangeran Keraton Solo. Vicky Shu diam-diam mata-matai aktivitas sang suami. Semuanya masuk di HP-ku. Wow, gimana sih ajarin dong cara nyadap? Ya kita juga kayak penting perlu ya. Iya kalau aku mau banget deh. Enggak, itu iseng aja. Mungkin karena waktu itu lagi banyak di rumah ya. Jadi selain memperhatikan terlalu kreatif. Gara-gara adekku ngomporin, Kak, nanti kalau misalnya ada celah, pakai ini aja di connect gitu, iseng waktu itu sebetulnya. Terus jadi suami lagi di kantor, kamu udah nyampe? Udah, ayo lagi ini ya. Lo kok tahu gitu kan. Terus beberapa kali ketahuan gitu. Ketahuan apa?
maksudnya aku ketahuan kamu lagi ini loh, kok bisa tahu tapi spesifik detail. Akhirnya dia cek, oh ternyata aku lagi disadap gitu. Jadi yang disadap tuh kamu atau dia? Dia. Aku yang nyadap. Oh, kamu yang nyadap. Oh. Kan yang suka drama yang wanita. Iya. Oh, jadi kamu nyadap. Kenapa? Suka drama ya? Sama. Kita suka sama. Suka banget. Tapi emang kadang-kadang pengen Katanya nyadap sayang, dah. profesi seorang suami itu polisi. Oh bukan, itu adekku. Oh, oke. Kebetulan suami banker. Oh, kerja di bank ya. Kerja di bank, terus bisa ngeliat handphone. Kok kayak mantan aku yang kemarin ya? Yang ketahuan ya. Ketahuan susah gitu. Putuskan Kalau akhirnya. udah punya pasangan jangan DM-an sama orang lain. Iya. Gua nggak DM, orang lain yang DM gua. Jangan Salah gua. ditanggapi dong. Oh, ya tapi nggak apa-apa ya, itu kan caranya masing-masing bisa lah ya. Tergantung pasangannya aja mau apa enggak, terima apa Iya, enggak. benar. Ya. Tapi mungkin satu hal yang Vicky Shu sulit untuk menerimanya adalah kepergian dari sang ayah tercinta. Kita mau kasih lihat, kasih kesedihan mendalam sampai sekarang masih membekas dari kepergian ayahanda untuk seorang Vicky Shu. Ayah berpulang tanggal berapa? Tanggal 7 Juni 2012. Saat itu katanya kamu tidak berada di samping beliau. Iya. Sedang berada di mana Vicky Shu? Di Jakarta kebetulan lagi mau baru selesai syuting ya waktu itu. Baru selesai syuting, berarti langsung dikabarin itu ya? Langsung dikabarin. Langsung menuju rumah duka. Iya. Sakitnya karena apa ya saat itu? Memang sudah lama sakit, jadi ada komplikasi diabetes, udah cuci darah juga, gitu. Ya. Kalau dari seorang ayah pasti banyak sekali pesan, apalagi untuk seorang anak perempuannya ya. Iya. Kan cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Iya. Apa yang tidak bisa dilupakan dari almarhum? Ya semua hal. Kebetulan mama sama almarhum papa memang sudah berpisah dari kecil ya, tapi aku sangat dekat juga sama papa. Jadi dulu aku masih tinggal di kota kecil di Cilacap, sering ke Jakarta, dijemput, jalan bersama. Dan yang betul-betul tidak terlupakan itu kurang lebih 10 hari sebelum berpulang, beliau WhatsApp, terus minta datang. Kebetulan memang rutin datang, nemenin berobat juga iya, tapi kali ini tuh kata-katanya tuh benar-benar menyiratkan akan pergi. Kak, nanti besok boleh kesini ya, papa sudah capek, mau pulang. Gitu, itu aku tuh yang kayak, aduh, udah gak karuan gitu loh rasanya. Akhirnya, karena hari itu syuting sampai malam, ya besoknya baru datang, dan ketika datang ke rumahnya juga papa memang terbilang sudah cukup parah pada saat itu sakitnya ya. Beliau hanya minta, kita bercanda seperti biasa, dan beliau minta dinyanyikan satu lagu waktu itu. Kebetulan penyanyinya namanya Vicky Carr, judulnya Can't Take My Eyes Off You. Vicky Carr itu saking beliau ngefans, makanya namaku jadi Vicky Carla dulu ketika lahir gitu. Dan beliau minta dinyanyikan lagu itu. Can't Take My Eyes Off You. Ya. Akhirnya ya biasa aja pulang, dan sayangnya setelah hari itu aku udah ada kontrak untuk tour. Jadi keluar kota. Rencananya memang di hari yang pulang syuting itu memang mau mengunjungi papa, dan kita mau konsultasi ke dokter lain, mau berobat di tempat yang lain gitu, tapi ya berkata yang lain. Takdir berkata lain. Takdir berkata lain. Jadi aku sakit hati banget sih waktu itu. Sampai sakit hati karena merasa kok nggak mau berjuang lagi, kok ninggalin sendiri gitu loh, kok kita kan lagi mau berjuang loh gitu loh, kenapa udah nyerah gitu, udah bilang capek gitu. Jadi ya dan ada kesalahan besar juga dari aku ya waktu itu, karena marah selama 6 bulan aku nggak mau ngaji. Itu salah besar sekali. Saat kepergian almarhum. Saat kepergian. Sampai 6 bulan tidak mau? Nggak mau sama sekali. Nggak mau apa? Mendoakan. Tidak mau mendoakan? Tidak mau mendoakan. Karena nggak terima? Karena nggak terima. Benar-benar nggak terima waktu itu. Akhirnya almarhum nenek aku nelpon,
beliau berkata, dimimpikan almarhum papa pakai baju putih compang-camping kedinginan. Baru setelah itu sadar dan mengikhlaskan, betul-betul mengikhlaskan setelah almarhum nenek telepon itu. Vicky Shu, apa yang ingin kamu sampaikan untuk beliau? Yang ingin disampaikan, kangen sih. Aduh, aku jarang banget nangis di TV, aduh. Kangen banget, itu aja sih. Kangen sama papa, alhamdulillah udah ada 2 cucu. Papa, bukan 2 cucu, bahkan 5 cucu. Jadi semoga papa di sana diberi kehangatan dari semua anak-anak yang merindukan juga. Semoga doa kita di sini, amalan di sini juga bisa membantu papa di sana. Amin. Amin. Kita memang tidak akan pernah tahu kapan orang tua kita akan berpulang. Yang kita tahu hanya satu hal, kita masih punya waktu untuk mereka. Sesaat lagi kita akan kembali di Pagi-Pagi Ambiar. Amin.